Salam sejahtera tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW
dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan segala tersebut semoga kita ucapkan beserta keberkatan dapat memberikan syafaat untuk kita semua di dalam Rasulullah. Amin. Berbagai ibu-ibu adalah jamaah sekalian. Kesimpulan saya selaku pengacara kebenaran ini mengucapkan sesuatu masyarakat kita dalam rangka memperingati keberadaan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan berubah. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan dalam sidang Quran yang dalam ini akan dibacakan langsung dari baca Rasul kami. Yang ketiga kata sambutan dalam ini akan disampaikan langsung dalam ketua bacaan Nabi Rasulullah akan disampaikan langsung. Yang keempat yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung dari Ustaz Bapak Haji Tumas Muhammad Maulidi. Dan acara pertama yaitu doa dan berkembang atau baik selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita bersama membuka seluruh bacaan kita dalam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kita selesai dengan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh penyelenggara Bapak Sampai Kami. Kepada para pendapat dan kami, bukan kita persilakan.
Kita memohon lagi dengan Allah segala firman-Nya, semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan sama-sama pahala dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan dulu jamaah sekalian, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan. Panas, ini banyak AC, tapi saya itu menyuka karena anak-anak di luar itu banyak. Jadi kami mohon anak-anak nanti ustaz ceramah jangan ribut, kasihan ustaznya jauh-jauh, nanti bapak sekalian pendengarnya nanti tidak bisa mendengarkan. Jadi tolong bapak ibu sekalian yang di belakang tolong mengingatkan biar agak hikmah sedikit. Saya kira itu saya sampaikan setengah 10 sudah, tapi mohon maaf atas nama pengurus. Kami terima kasih pada ini hubungan kita macet ya, pergumulan ini macet jadi hasil macet. Kami ucapkan terima kasih atas semaraknya untuk sholawat. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita nanti akan menghadap Allah dan yang kita minta adalah sholawat yang diiringi dengan hajrah macet yang akan menjadi saksi. Demikian, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Hadirin, Bapak Ustaz Zubaidi Terima untuk acara yang keempat, itu adalah acara inti kita, yaitu ceramah agama. Tapi sebelum itu saya mohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kita dari masjid ini ada ilmu yang kita dapat
untuk kita aplikasikan kata kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tahjim dan hormat kami. Semuanya tidak bisa termasukkan satu persatu terus doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas kami Ustaz Mahmud yang hadir dan kepada kita semua berdoakan mudah-mudahan semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Sabiri beserta segenap bertemu orang di media sosial di ala yang juga ada hadisnya juga. Di sana saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Jibril lailatul nisfi min Sya'ban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Jibril lailatul nisfi min Sya'ban. Jibril datang itu malam nisfi Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Jadi kalau separuh bulan Sya'ban itu 15, berarti malam nisfu Sya'ban itu malam 15. Malam itu kata Nabi Muhammad akan datang oleh malaikat ini. Maka oleh Muhammad, Ibrahim berkata kepada Muhammad, "Azmi lailatul qadri salatuna tinggal di Allah." Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu rahmat. Itu malam dibukakan beramal Allah. Kalau pintu rahmat itu dibuka oleh Allah, kamu lihat kamu lah, mumpung pintu masih dibuka, masuk. Kamu terkata, kita baca lagi. Apa lagi kan jangan lupa pintu. Baca lagi. Tapi ada tadi drama yang paling pertama ke Allah di dekat pintu. Aku pokoknya setiap aku ceramah yang paling dulu di mana dekat pintu. Kenapa? Itu menentukan. Yang punya pintu itu menentukan tak? Itu biasanya jamaah mentara mundur tanpa berusaha. Ini kalau dekat pintu itu mengulang balik ya. Yang punya dekat pintu itu tanya 50%, malah 40%. Ada sama aku nih, hati masuk tengahnya. Kenapa benar? Dia bilang dulu kalau ceramah ini bagus, sampai selesai. Kalau ceramah ini tak bagus, hilang-hilang dari ya. Maka yang di pintu itu apa ini? Nanti kalau dia tak berlari sampai ke selesai ceramah, berarti bagus ceramah ini. Tapi yang hilang-hilang, ya tidak bagus. Berarti namanya kemahaman, minta mundur tanpa berita. Kamu tak ceramah ini, ceramahnya ada tsunami, ada wanita. Aku belum tahu malam ini, belum ketemu antara tahu. Aku mandiri, aku senang ini. Mandiri itu makanan minuman rumah. Biasanya lempel, bolu, apa namanya donat. Itu mandiri. Cuma kalau zaman ini mandiri, ada angin ini, ini kan. Dengan apa namanya? Ini apa bandrek ini? Bandrek, lemah juga. Ini ada bandrek warna pintu loh, tak tahu loh kamu. Bandrek warna pintu. Ada yang itu tsunami. Nah, tsunami itu tujuan nasionalnya. Nah, ya. Aku tak tahu, kamu tahu, kamu boleh tahu, aku belum. Kan boleh tahu, aku belum ada, tidak tahu. Kewajiban aku itu apa? Aku betul, tapi ada yang salah seperti yang sebetulnya. Apa itu yang dimuliakan Allah? Malam hari ini saya diminta menjelaskan tentang hikmah atau sejarah berangkat, lalu kemudian ditambah dengan memohonkan nama pengurus untuk katakan tentang hukum meninggalkan sholat. Mudah-mudahan 40 menit lah kita mencapai. Jadi aku selesai drama ini.
yang pulau ramah, insya Allah sebelum lewat itu lalu sabar akan sabar. Ya serius langsung kan udah aku itu kamu dulu kalau respon kamu bagus selama itu lanjut. Mau merespon kamu cara bagus berhenti pak. Anak itu pernah ngomong di mana itu diam baik, di mana itu diam baik. Tak asik diajak macam ini, tak boleh ikut. Memang aja itu kamu sudah untuk ramah itu. Ustaz ngomong penarungan. Dibantu juga bantu ini fakta. Ini ngomong. Jadi tahun itu tahun kesedihan Pak. Nabi Muhammad ini sebenarnya hidupnya penuh dengan ujian Pak. Itu karena manusia pilihan Pak. Kalau kata sini itu tak kuat Pak. Kalau kamu dengan Muhammad kata sini Pak. Lahir bapak meninggal. 5 tahun 8 bulan mak meninggal. 8 tahun 10 bulan kakek meninggal. Ayo berapa? Lahir bapak kayak ini. Lagi malam ada orang tua sama mak meninggal. Dimbel oleh kakek. Baru masalahnya hujan, kakek meninggal. Siapa yang mengacu Nabi Muhammad? Abu Talib, saudara Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudaranya Abu namanya Bapak Nabi Muhammad. Lalu bahasa kita sama lah Mama, wah Mama lah bahasa kita ini. Mama Nabi Muhammadnya ada juga yang jahat, ada yang bagus. Yang jahat ada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu jahat lah, benci bukan main dengan Quran ini. Tapi Abu Talib ini baik bukan main. Jadi kalau ada beberapa bapak yang benci dengan Quran, Abu Lahab kamu lagi. Yang benci dengan Quran, Abu Lahab. Kan bukan baik dengan Quran, Abu Talib. Itu bedanya Pak, beda. Abu Talib ini bukan main Pak, sayang sama Nabi Muhammad. Maka kafir Quraisy itu bukan main Pak, bukan mengirim Nabi Muhammad Pak. Bukan main itu. Abu Jahal PS itu berusaha menyakiti Nabi Muhammad terus, tapi dijatuh sama Abu Talib. Kata Abu Talib, kalau kamu berani mengajar keponakan Nabi Muhammad, tetap lah leher kamu. Memang main-main. Abu Talib itu kalau bahasa kita sekarang preman kota Mekah lah, preman. Abu Talib itu tak kamu lah, bisa kamu mata merah. Kamu mata merah apa merah mata? Mata merah. Tak kita tahu Pak, mata itu dia lagu, mata merah. Dan kamu mata ini mata merah. Ini kita semua mata kamu itu. Jadi aku di sini sudah bagus mata putih itu. Mata merah terus mata merah. Kakak dari hari ada mata merah terus kalau kamu macam-macam mereka no, merah, membel ilmu. Abu Talib ini Bapak Ibu menjaga Nabi Muhammad ini benar-benar 100% Pak. Sampai orang Abu Talib tak boleh menyakiti Nabi Muhammad. Takut dengan Abu Talib, preman Pak. Aku berani mengganggu preman. Aku preman itu artinya. Kamu tahu tak? Panggilan ambulan tu. Kan sekali ambulan dulu. Beda dia, kan bertanya ambulan tu. Harus tahu kamu tu ambulan tu apa dari? Dari panggilan ambulan tu. Ambulan ini. Preman Pak, betul takut Pak. Orang-orang kafir Quraisy menyakiti Nabi Muhammad takut. Kebayang tak kamu orang yang melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy ini Pak, tiba-tiba meninggal diambil oleh Allah SWT. Kebayang tak kamu betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Tentang kita cerita aku sejarah kamera ini cerita ya. Tapi pandang lah, jangan tambah pula masih hukum meninggalkan orang. Nah, kenapa dia kita sayang tak kenapa dia? Ya, sudah, belum menunggu kan, mati. Dari semua tadi sini, anak kejam. Aku tak ada bisa begini, jangan masuk dulu berobat ke dokter. Baru aku begini, tapi aku santai kamu apa namanya rasa santai lah. Ngaku santai, mungkin cuma dia masuk dulu. Kenapa kalau mungkin dulu? Santai lah, jangan masuk dulu. Ini kalau begini, enggak.
Ya, kamu tak dapat juga kali kalau sendiri mau usah nah gitu, tak sesuai dengan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang melindungi Nabi Muhammad dari serangan kafir langsung meninggal, betapa sedihnya. Dalam dari itu ada lakukan dengan ini, ada lakukan sekitar 2 bulan, kemudian dan nanti 3 bulan jaraknya meninggal lalu bercinta Nabi Muhammad itu aku akan bayangkan nama Sinton sama Khadijah. Bagaimana Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah ini, walaupun peninggalan Khadijah Rasulullah menikah lagi ya, dengan beberapa perempuan, tapi Rasulullah tetap tidak bisa melupakan Khadijah. Kenapa Khadijah ini bertino yang mentoknya minta maaf bukan sampai yang hati kamu mau Khadijah tidak hati. Khadijah itu tidak makan kalau Nabi Muhammad belum makan. Khadijah itu tidak tidur kalau Nabi Muhammad belum tidur. Khadijah itu sering tertidur di depan pintu karena menunggu Nabi Muhammad balik. Ada tak ketino lain sekarang? Nggak banyak kamu lah. Aku dulu Pak, aku belum balik kawan apa, masih belum makan kamu yang dekat. Apa nak kembali dalam maskeran kamu, uang itu langsung mati yang langsung wow. Tidak boleh bu, maskeran kita balik aja dulu. Kenapa Ustaz? Apa namanya kamu? Kamu berani jamin kalau kamu tidak kasih hajat malam ini kamu. Kalau kamu ada masker kalau mau pakai masker uang atau masker ayam, tiba-tiba laki kamu ada sahwat dengan kamu. Lecet kalau dia jadi masker kamu. Istri Pak, kamu benar-benar tidak boleh balik dengan laki. Khadijah itu bu, kata Nabi Muhammad, 25 tahun menikah dengan aku, 25 tahun apa nawar sendiri dengan aku, tidak pernah cinta. Maka kamu tidak hati orang dia tak kamu sekarang tidak hati. Ada ibu nawar sendiri kamu dengan aku. Ayo Pak, kamu tidak lagi ya. Ada kamu nawar tu. Tidak kamu deh, laki dan aja. Ayo mak, wah anjingnya betul. Khadijah itu kalau Nabi Muhammad balik awal tanya, ya Rasulullah, apakah kau menghadap dengan Nabi? Kalau Nabi Muhammad jawab, ya aja, ya wangi. Kalau Nabi Muhammad tidak, baru dia pamit, izin, nasihat aku, aku, itu Nabi Khadijah itu. Aku bukan yang baik, dan aku Khadijah sekarang karo bu, karo, apalagi umur 50 nambah Rasul. Kenapa kamu tahu? Benar aku ni. Benar tak? Umur 50 tahun berkocok, masih 2 lagi biji masih ada nambah Rasul. Kenapa? Yang laki lagi kencang-kencangnya, yang bini lagi terus semua. Benar tak? Umur 50 tahun Tunggu kami nyampe dulu di mobil lagi ada kami. aku nak tahajud banyak lagi makannya itulah bu hidup itu bu kalau masih hidup 50 tahun nak hati-hati kapan tak benar ibu baca masa benar benar bu lanang ini bu aku berkawin lanang ini kata tuanya betina kalau mau mengumpul dia apa aku sudah mengumpul sudah tidak keluar lagi kalau mengumpul itu sudah hilang sudah mengumpul kata dokter Aisyah ya Aisyah apa namanya kadar kesukaran itu menurun kawan hilang bu iya sementara lanang ini umur 50 lagi belanjaan baca total umur 50 itu lagi jadi dunia itu ibarat umur penyakit itu lagi ada di dunia bapak-bapak kalau umur 50 berarti lah ada 3 penyakit 1 merajuk low udah kan kalau enggak baca dah yang kedua nangis dulu yang paling gawat yang ketiga kanji dulu ini juga penyakit dulu woi bahaya itu dulu bukan main bapak-bapak umur 50 lagi ibu dah lala itu kalah laki dah suka sampai pagi malaikat itu kamu balik keluar mantu kecil ke bawah yuk keluar sudah ada biasa benar tak? Saya baru tahu juga.
Wah, Khadijah menikah sama Nabi Muhammad umur Khadijah 50. Khadijah umur 50 tahun nih. Waktu menikah sama Nabi Muhammad. Umur Nabi Muhammad 25 dulu. Khadijah meninggal di kisaran umur 75-80 tahun. Karena 25 tahun menikah sama Nabi Muhammad, Khadijah meninggal. Maka saya bilang nggak ada Khadijah sekarang. Mana ada yang menawarkan diri Nurjani? Mana ada yang utamakan bermakan umumnya balik ada yang sekarang. Dan ketika hebatnya Khadijah itu, Bu, Khadijah ini wanita paling kaya di kota Mekah. 2/3 dari isinya kota Mekah itu hartanya milik Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Khadijah ini menghabiskan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika meninggal dunia, Khadijah ini memakai baju dengan 83 tampelan. Ini sini betul Khadijah, bisa bikin waktu. Kata aku tadi jadi kamera, kamu. Kan kamu fokus ke sini, tidak kedengeran kamu suara budak itu. Budak kerennya, kamu ini kan mudah. Ketika kamu tidak pernah kecil, aku kali drama budak-budak lari-lari, dan marah aku. Mas, ya aku drama, budak kecil muter-muter, tidak lari aku. Cuma kalau kamu tua-tua muter-muter, lari ya keluar. Dalam tubuh, muter-muter lari aku. Jadi kalah, tapi itu jangan, itu budak kecil, Pak. Budak kecil macam itu lah. Kalau tidak pemain, bukan budak kecil. Kalau tidak lari, bukan budak kecil. Dia mulai. Maka kalau perusahaan itu, kalau acara-acara macam ini lalu makan di dalam. Nah, pokoknya perusahaan yang tega dia, aman, gitu aman, gitu. Ini kalau kamu dibantu ketemu lapangan, tega juga ini. Apa kepastian itu lalu? Kita tahu. Untuk kawan dari Muhammad. Nanya aku, ada tak ujian dalam hati keharto untuk laki berdakwah? Ada tak bu? Ada tak ujian sekarang habiskan hartonya untuk berdakwah laki? Tapi bu yang ada hati keharto laki ada? Apa laki nak pergi jumpa? Nak mana pak? Jumpa? Awak tu, awak tu mau? Entah aku, nilai. Peratus, kalau kebanyakannya 5.000 ya? Sini, oh itu mati ngantuk, gak mau ngomong juga mana? Laku nanya yang 100, 5.000. Ini Khadijah, Rasulullah, Bu. Khadijah ini menerapkan situasi. Rasulullah ini capek, kami ini capek, dalam bulan itu sama bulan itu dari 8 bulan. Misalnya, kali capek, kali ini yang istri itu didekat, kalau istri dipeluk, ya Allah, tenangan saja. Balik, dipeluk hati, ya Allah, alat bahagianya, bahagianya. Nah, tugas istri itu lintas gunung wilayah. Tugas istri itu cuma membuat suami kamu tentram, senang, gitu ya. Kalau ibu bisa membuat suami kamu tenang, berhasil ibu jadi istri. Tapi kalau laki-laki ini memulai kamu, tidak berhasil. Bentuk laki ini memulai ini. Ustaz, namanya mulai ini aku dulu. Berarti tidak berhasil tugas kamu. Tugas istri melukas gunung wilayah, membuat hati suami senang dan tentram. Bila perlu istri yang hebat itu, suami tidak betah keluar. Kapan keluar kebayang lagi. Kapan keluar bawaan kembali terus. Nah, itu bayang-bayang. Maka kalau kamu menerima ibu, kalau dari terima itu di luar ke arah-arahan, di rumah ke barat-baratan. Iya itu. Benar apa benar? Nanti kalau masuk lagi. Jadi petinon ibu di luar itu ke arah-arahan, di rumah ke barat-baratan. Ibu kalau keluar berkotor kalau bila perlu biji mata kamu betul. Jangan ada yang awat ini. Tapi kalau pendek baju di luar, kalian dulu. Mama kira sepanjang, terbalik itu dulu. Itu ngadep laki lah kamu kalau pendek jauh dulu dulu. Tapi laki kamu senang, kebayang dulu. Apa ini laki aku di kamu balik untuk ini berapa balik. Balik pulang lagi kamu. Aku sujud di depan papa, cium kemil.
balik lagi laju. Ibu ini kalau ke Bali, kalau ke Mekah berdebu di Majar Aswad. Giliran Majar Aswad di rumah kenapa? Banyak ibu macam itu. Kalau pergi haji umroh berdebu nanti Majar Aswad tahan bayar 20 real, 100 real. Padahal di Majar Aswad itu hukumnya sunnah bagi laki-laki, tidak sunnah bagi ibu-ibu. Ibu-ibu berdebu di Majar Aswad di Mekah tahu. Majar Aswad di rumah kamu kenapa? Gimana sama nyium kening laki itu kata bulan sama dengan nyium masyarakat. Oh. Ibu nyium kening laki itu sama dengan nyium masyarakat. Aku lagi laki kamu hitam, oh iya masyarakat lah. Tidak kan lagi itu jadi hal itu. Ada minyak yang ada soal itu. Oh masyarakat lah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah istri tercinta, Pak meninggal, Pak. Orang yang menjaga dari kafir Quraisy meninggal, orang mengatakan tentang beliau meninggal, sedih dengan Muhammad SAW. Sedih untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah hijrah ke Taif dan beberapa jauh dari Mekah. Harapan Nabi Muhammad di Taif ini masyarakat yang bisa menerima Rasulullah. Subhanallah, apa yang terjadi di Taif Rasulullah di lempar kali ini, lempar ke orang mewah. Orang-orang ini lebih parah dari penduduk Mekah, lebih parah dari Abu Jahal itu. Mereka bukan cuma ngatur Nabi Muhammad, tapi penduduk Taif ini menyakiti Nabi Muhammad SAW. Begitu ada lemparan batu itu mengenai Nabi Muhammad, bocor darah ngamuk mereka tinggal di gunung. Ya Muhammad, ya Rasulullah, biar kami angkatkan dua gunung kembali ini, kami timpulkan kepada penduduk Taif ini, biar mereka turun memusnah dan mereka sudah menyakitimu. Apa kata Muhammad? Jangan mereka, jangan. Mungkin ada anak keturunan mereka bakal beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau Rasulullah ngomong waktu itu ada tak mungkin nanti sampai hari kecil doa itu pak. Yang akan boleh bunuh kembali matilah di posisi itu. Habis doa itu. Tapi Nabi Muhammad dengan sahabat yang berkata, jangan wahai mereka. Coba kalau kamu sakit minum mereka datang lanjak kamu ngomong itu. Lanjak begitu. Kurangan, ya. Kita sudah disakiti. Nabi Muhammad begitu sabarnya Pak. Banyak Rasulullah Mekah lagi Pak. Satu Pak, paman meninggal di lain kali pura di kastil dan diterima oleh seluruh Pak. Sedih bukan main Pak. Datanglah mereka menjemput dari Muhammad. Dibawa dari Muhammad Pak. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil. Nabi Muhammad itu bukan berjalan di kamu bahwa engkau akan diberikan oleh Allah seorang bayi laki-laki terkemuka. Maryam jawab, mereka mana masih bisa hamil? When Yusuf tidak aku tidak pernah disenggol oleh lanang. Apa kata malaikat? Maryam, baik pada Abraham, baik namanya puluh lalu. Kun payakun, kalau orang ngomong kau hamil. Bangun jodoh, hamil. Maryam ini. Kamu sudah tinggal di tempat Maryam mengasingkan diri Pak. Sudah belum? Belum kan? Aku juga aku dibawa Masjidil Aqsa tahun 2019. Saya ke Masjidil Aqsa tahun 2019. Di depan Masjidil Aqsa itu sebelah kiri itulah mihrab tempat Maryam itu diasingkan waktu dia hamil. Gak capek aku namanya disenggol anak laki Maryam itu. Hamil punya anak laki-laki namanya Isa. Maka kita percaya umat Islam Nabi Isa dia Nabi, bukan Tuhan, karena ada di dalam Al-Quran. Hamil Maryam tak laki-laki. Banyak juga Ustaz teman-teman yang tak Maryam hamil laki-laki. Benar, kemana laki-laki? Ya jangan, saya jawab. Kalau Maryam dalam Quran ini memang tidak pernah disenggol sama anak. Bangun tahu-tahu sudah hamil. Maka Maryam ini dituduh berzina Pak. Diasingkan Maryam itu. Masuklah kamu apa dari depan itu Pak. Aku keluarga tentang Maryam ini Pak. Aku bingung. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanah. Faqabbalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya
ini dari Allah. Ngapain kok makanan itu? Lah bayangkan kamu, Maryam dari kesenggolan yang bisa ambil, makanan bisa nyampak dari langit. Kenapa? Itulah kalau Allah sudah ngomong, bayangkan. Makanya saya kalau berbahas. Gak usah kamu baca, mungkin gak usah, kalau cepat gak usah lah. Ini kan peranan, bukan karena otak kita lagi, tapi ranahnya juga ranah iman. Gak bisa dibahas dengan pikiran, tapi dibahas dengan iman. Karena Rasulullah bukan di jalan, Rasulullah ini di perjalanan. Naik Rasulullah pada Rasulullah harus berjelasu. Naik jalan itu kan dipastikan Pak. Naik bukan. Langit itu ada pintunya. Dari mana kita tahu langit itu ada pintunya? Saya buka hati tentang Islam ini Pak. Nabi Muhammad diajak mereka dari dunia dulu. Ayo kita ketok itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari dalam langit kedengaran. Nabi Muhammad tahu mereka dari bumi ini terbang. Ditanya man anta. Tahu siapa? Uji dari dalam dengan siapa? Dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam nyaut man anta. Anda Jibril. Aku Jibril. Kata Nabi Jibril mereka Jibril. Man anta. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah dipanggil? Yo. Pak pintu langit itu. Jibril Pak lagi ditanya, lagi kita ngaji, lagi kita kenal mereka. Siapa kawan? Dari mana ini Pak baru masuk langit bukan? Kalau sampai ke Nabi Ibrahim, ya, di langit ketujuh, kemudian mereka Jibril bukan yang Muhammad. Naiklah aku ke bawahnya. Jibril dah kuat Pak. Jibril dah kuat kalau dia naik itu dari muntaha, bujar Pak. Ya. Naiklah setelah ketujuh, turun lagi, balik lagi ketujuh sampai ke bawah, ada Pak. Jibril, tapi kan ada dua di luar. Udah jam 10. Wah, lengkap tuh menit aku kira mereka. Kepastian belum ada ini namanya. Dia sampai 40 belum ada kepastian gimana? Yang benar boleh. Oh, sama baru datang nggak boleh. Oh, lapang ini. Ayo bertapak nih dan. Siapa itu yang melihat turun Pak? Nyampe lagi ke Palestina, apanya dalam cerita Pak? Di bawah kaki, sekarang di bawah kaki ada dua. Itulah Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj. Dan aku sikap dan paling empatnya. Kalau ada aswad itu, memang itu dinawangi Pak. Setiap jam sholat dilatih. Iya kan, kalau ada aswad kan, dilatih itu dinawangi. Kalau batu yang dituju sama Nabi Muhammad ini tidak pernah dinawangi dan tidak pernah dilatih. Di masjid Kubah Batu yang ada Kubah Masjid ada orang bukan masjid Nabi yang ada Kubah Batu. Itu bukan masjid Nabi Pak, ini aku itu bawahnya. Itu masjid Kubah Batu. Karena di bawah Kubah itu ada batu yang dituju sama Nabi Muhammad. Karena batu itu tuh Pak, sama kita semua ada lubang. Satu gaya bisa masuk ke tangan. Karena tidak seluruh masuk ke tangan bisa buka batu itu. Banyak yang ngomong aku lubang saya katakan. Kami dari wali kota Palestina, dari mana wali kota Palestina. Kemudian ada tinggi dan aku karena dari terangnya, mereka batu tidak dapat Pak. Tapi subhanallah, begitu saya masuk ke tangan saya selawat, saya pegang, wah itu pulang batu. Begitu sekali Pak cium, ya Allah, tangan ini wangi, dahsyatnya wangi itu yang hilang sampai baru keluar daripada kita. Maka kita ada kan nanti akan berkaitan. Woi, Bapak ya Allah. Saya pegang batu itu Pak. Turun aku Pak jika bisa di sunnah Nabi Muhammad SAW. Turunlah mereka sholat dari situ. Rasulullah sholat bersama para nabi-nabi. Aku sholat sama teman-temanku, karena teman Nabi ya. Sholat dari situ imam sholat 2 rakaat baru saya naik ke kursi. Saat sampai saya balik Pak, kami itu masih lalu. Maka dalam kitab dijelaskan Nabi Muhammad kalau memegang kepala anak yatim, mau tahu Pak akan menyium kepala anak yatim wangi, berarti disebut sama Nabi Muhammad. Nah kok Nabi Muhammad kalau memegang kepala anak yatim seminggu jalan bambu. Rasulullah kalau anu sama anak yatim, karena Rasulullah anak kepala yatim maka kata Rasulullah aku dengan anak yatim pasti minggu. Saking kedekat Nabi Muhammad dengan anak yatim. Anak yatim, bukan anak yatim. Kamu jelas-jelas selama ini. Jadi kamu jual omongan aku kan. Jadi saya sudah dekat dengan anak yatim. Anak yatim. Kata Rasulullah aku dengan anak yatim macam ini. Saking kedekat Nabi Muhammad itu.
maka kita sering mengusap kepala anak yatim kalau sudah diusap kepalanya dengan Muhammad mampu harum seminggu tidak ya. Aku wajar minggu kalau usap kepala anak yatim kalau lagi santunan jangan macam-macam kalau usap kepala anak yatim ada kadang dia kalau santunan itu merokok lagu anak yatim ini ngaku berusut kalau apa ngaku itu ini kayak jelas tekun ini luar negeri. Mengusap pada anak yatim itu ada adab dari depan ke belakang dan ada doanya. Apa dah yang doa nyapu kepala anak yatim? Apa pakai doa aku itu? Tak ngerti, bahkan pusing-pusing deh selama ini. Ada doa ini jazakallahu yasmaka waj'al mukhalfan min nabika. Kami usap kita atau kalau kamu dapat salawat bisa kepala anak yatim ini. Apa maksudnya? Jazakallahu maka ya Allah semoga Allah maka semoga Allah mengangkat keyatimanmu waj'alhu halqan min abika dan engkau menjadi pengganti bapakmu. Jadi kita ada yatim ini berdoa supaya keyatimannya diangkat dan dia bisa mengganti ibunya. Kalau anak yatim sudah akil balik yang disarankan cukup diusap karena dia sudah akil balik kali masih kecil karena memang yang paling akil waktu anak yatim itu sebelum akil balik itu ya. Lalu sampai ketemu yatim, kami yatim kalau yatim tentu kita pikir ada pas lagi tunggu ya maka baca surat kembali. Nabi Muhammad itu bukan main Pak sama anak yatim. Pegang 1 minggu Pak sampai saya balik tidak hilang mampu harum dengan batu yang dibijak sama Nabi Muhammad sebelum dia aspirasi turun Nabi Muhammad ke bawah. Begitu turun balik lagi ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, Masjidil Haram, terus naik ke Sidratul Muntaha, terus turun lagi ke bawah, terus balik lagi. Kata Buddha, kapan? Semalam. Kata Buddha itu loh, mana kita semalam berjalan? Karena Buddha siapa dalamku perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 hari. Naik unta, maka Rasulullah mau semalam pergi. Tidak percaya balik ke papasan sama Abu Bakar, kawan kau Rasulullah. Dia ungkapkan siapa? Muhammad. Nanti Muhammad kecil. Mana itu mau ke Masjidil Aqsa? Turun ke bawah, balik lagi tahun. Kemana? Kata Abu Bakar yang ngomong siapa? Jahat. Muhammad. Kata Abu Bakar kalau yang ngomong Muhammad lebih cepat dari itu aku percaya. Maka Abu Bakar itu bilang As-Siddiq yang membenarkan. Abu Bakar lah yang membenarkan perjanjian Islam yang pertama kali jika orang-orang masih meragukan perjalanan Islam. Jadi besar, ceritanya besar. Dari naik turun sampai ke dua hal. Habis yang itu lagi. Ustaz jelaskan hukum meninggalkan sholat. Bapak Ibu, sholat ini yang menjadi pembeda antara kafir dengan Islam. Sholat ini yang menjadi penentu apakah Bapak Ibu masuk surga atau masuk neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Awalun mayul jamaat yaumil qiyamati as-shalah. Baina sunnatulu wa fasad sunnah. Amal ibadah kamu yang pertama kali sama Allah itu sholat. Bagus sholat bagus sama ibadah kamu yang lain, rusak sholatnya, rusak amal ibadah yang lain. Maaf Bapak Ibu, percuma kamu haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah tiap hari, kadu Bapak Ibu tidak sholat, kate bunyonyo. Ini hadis saya Pak. Kan ada lagunya Bu. Apa yang bukannya itu? Sepohon kayu lebat buahnya juga bunganya walaupun hidup kalau tak sembahyang gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Aku pernah beramah dengan Buntung. Pernah datang, bapaknya datang, ibu-ibu orang lagi yang bikin cepat. Begitu dia mulai lalu. Bila Israel datang orang bukan jamnya ini Israel. Apa nak begitu? Aku berdendam lama ini. Bayangkan wala
1000 tahun kalau nggak sembahyang, nggak sholat, kaki gunung, Pak. Kenapa kaki gunung? Ini hadisnya. Apa yang lain lupa. Bahkan dengan Muhammad Mantara kesalatan muta'amidan, maka kafarah. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jelaslah kekafiran bagi dirinya, Pak. Selesai, Pak. Artinya sholat inilah sensor yang pertama kali dihitung oleh Allah. Belum zakat, belum haji, belum puasa, belum baca Quran, belum yang lain. Diperiksa sholat kamu dulu. Bagus atau tidak? Begitu tidak bagus, selesai. Sama tak kamu ke bandar, melewati metal sektor. Kan ada yang sinyal logam itu kan ibu masuk ke bandara, bunyi, wing, boleh nggak itu terus? Nggak boleh, disuruh mundur juga. Bunyi. Maka kalau kamu nak ke bandara, saya buat masuk, habis cincin, masih jam sunya, karena ada pasuk lah, imam aku. Kalau saya ada pasuk bunyi, hari ini mau ke bandara, bunyi, aku, pun ngantung ini logam, keluar ini logam, maju lagi, bunyi lagi, dukun masih gelap, lepas pulau gelap. Begitu masuk, bunyi lagi, marah itu. Apa dia? Tidak kaki lagi. Dicari-cari juga kan, Pak. Duit tak kaki, cincin juga, gelang juga. Mundur lagi, tidak boleh maju sama petugas. Begitu dia maju, bunyi lagi. Dikokkan maju, marah itu Pak, bunyi. Dicari-cari tidak kaki. Kapan terpegang di belakang, dia harus masih berisi. Tidak itu kan, tidak serius kan. Buat jatuh, kalau ke bandara jangan orang jangan dulu. Artinya, kalau dia belum lewat sensor, itu tidak boleh maju. Begitulah sholat. Kalau sholat itu rusak, maaf haji, puasa, baca Quran, tidak dihitung oleh Allah. Baik masalah kayak dulu. Kalau ibadah sholat kamu rusaklah seluruh amal kamu. Ya, sudah penjelasan bicara akhirat, sudah penjelasan hukum sholat. Habis cerita ini, habis tutup. Maka Ustaz Muhammad akan meminta doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bi jama'ana jama'atan marhamatan dari sama semua. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balina Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balina Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balina Ramadan. Wa anna siyam wa qiyam bi tilawatil Qur'an wa hamdal junubi wa ta'ala rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali atas tausiahnya. Dengan banyaknya tadi, maka berakhir dulu seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mewakili pengurus Majelis Takzirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Bapak Haji Muhammad Ali. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolri Tadlis yang kembali kepada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, pengurus Majelis Takzirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah senantiasa membantu demi pelaksananya acara pada malam hari ini dengan berjalan lancar dan tanpa halangan satu apapun. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, kita tutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.